Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni yaziran min alihi amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita taufik sehingga masih bisa melakukan salat subuh secara berjamaah dan selalu memakmurkan ibadah, memaksimalkan ibadah kita di 10 terakhir min syahr Ramadan. Ya, kemarin kita membahas perkara yang berkaitan tentang zakat. Kita lanjutkan beberapa poin-poin yang terkait tentang zakat, ya. Zakat yang akan kita hadapi di bulan suci Ramadan dinamakan dengan zakat al-fitr. Ya, ada yang mengatakan zakat fitrah, ada yang mengatakan zakat fitri, ada yang mengatakan zakat al-fitr. Itu nama lain dari zakat al-fitr juga zakat badan. Nah, kenapa dinamakan dengan zakat badan? Itu sebagai pensuci badan kita ketika kita mengakhiri puasa kita di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, zakatul fitri tuhratun lis-shaimin minar rafathi. Jadi zakat fitri itu pensuci bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, mungkin selama kita berpuasa kita pernah berbuat maksiat. Mungkin selama kita berpuasa kita tidak menjaga lisan kita. Mungkin selama kita berpuasa kita tidak bisa menjaga pandangan kita. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat, selain membersihkan harta kita, jiwa kita juga dibersihkan oleh zakat ini. Makanya dikatakan zakat badan, ai pembersih badan. Ya, nah, makanya di sini ada beberapa hukum atau waktu-waktu kapan seseorang itu mengeluarkan zakat. Namun sebelum perkara itu yang harus kita ketahui, perkara zakat adalah niat. Jadi tidak akan sah zakat itu tanpa dilandasi dengan niat. Ya, kebiasaan kita orang Indonesia, mayoritas kita di sini, bagaimana caranya? Kita membawa beras, langsung cokolang, open ampere masjid, langsung ditaruh, langsung kita balik. Enggak ada niat sama sekali. Ya enggak sah zakatnya. Ya, zakat yang tanpa dilandasi dengan niat enggak sah zakatnya. Ya sia-sia zakat kita. Ya, tidak dinamakan dengan zakat. Zakat itu wajib diniatkan. Jadi kalau ada orang ke masjid membawa beras 2,5 kilo atau 2,7 kilo, taruh langsung pergi, ya enggak sah. Mana niatnya enggak ada. Enggak perlu dilafazkan, kalau bisa dilafazkan. Kenapa? Memang niat itu wajibnya di dalam hati. Kalau bisa dilafazkan, niatnya sunnah. Kenapa disunnahkan untuk melafazkan? Karena biasanya kalau orang lafazkan itu lebih lurus niatnya daripada yang langsung di dalam hati. Dan niat ini enggak mesti di depan panitia. Enggak mesti di depan panitia ambil zakat, bisa dari rumah. Karena zakat itu merupakan salah satu ibadah yang tidak mesti berbarengan dengan niat. Kan niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Ketika kita sholat, kita memasang niat usolli fardhu zuhri. Kan ketika kita Allah usolli, berbarengan dia. Jadi niat kita itu berbarengan dengan pekerjaan. Jadi semua ibadah itu apabila kita memasang niat harus berbarengan dengan pekerjaan, kecuali beberapa ibadah yang dimana niatnya itu boleh duluan daripada pekerjaannya. Salah satunya adalah zakat. Ya, jadi sebelum kita menuju ke masjid, kita niatkan untuk mengeluarkan zakat. Seketika kita naruh masjid. Nah, posisinya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu membawa beras untuk dikeluarkan zakat, kemudian ditaruh di depan panitia langsung pergi. Kalau seandainya tidak pernah diniatkan dari sebelumnya, nggak sah zakatnya. Tapi kalau sudah diniatkan, misalkan nawaitu. Jadi niat zakat itu seperti apa? Niat zakat itu adalah nawaitu an ukhrijaz zakatul fitri, tamam, an nafsi. Kalau kita mengeluarkan zakat untuk diri kita, saya sendirian, ya udah saya keluarkan zakat untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrijaz zakat al fitri an nafsi.
aku sengaja. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Kalau bahasa Indonesia pun sulit, bahasa Sasak, nggak ada masalah. Bebas menggunakan bahasa apa saja. Ya, kalau nggak mampu melafazkan, ya udah di dalam niat. Yang penting ada niat untuk mengeluarkan zakat. Aku sengaja mengeluarkan zakat fitri untuk diriku, lillahi ta'ala. Ya, kalau mempunyai anak, nawaitu an ukhrijaz zakatul fitri an waladi, au an ibni, au an binti. Aku sengaja mengeluarkan zakat fitri untuk anakku. Punya istri, niatkan lagi. Nawaitu an ukhrijaz zakatul fitri an zaujati. Ya, nah, jadi seperti itu. Aku niat, kalau nggak mampu bahasa Arab, bahasa Indonesia, aku sengaja mengeluarkan zakat fitri untuk diriku, bagi yang sendiri. Kalau berkeluarga, dia harus mengeluarkan zakat istrinya. Aku sengaja mengeluarkan zakat untuk istriku. Aku sengaja mengeluarkan zakat fitri untuk anakku. Aku sengaja terus seperti itu. Ya, orang yang wajib dinafkahi, dialah yang wajib mengeluarkan zakat. Jika ada seseorang yang dimana seseorang ini mempunyai tanggungan, punya istri, punya anak, dia wajib menafkahi anak istrinya. Ya, jadi setiap perkara, setiap orang yang wajib menafkahi keluarganya, maka ketika waktu zakat dia juga wajib menzakatkannya. Ya, dia punya anak, dia wajib menzakatkan anaknya. Dia punya istri, dia wajib menzakatkan istrinya. Jadi seperti itu, ya. Tidak dikatakan zakat sekali lagi kecuali dilandasi dengan niat. Niat itu penting sekali. Niat itu merupakan akar dari ibadah. Salat tidak niat tidak sah. Puasa tidak niat tidak sah. Haji tidak niat tidak sah. Zakat juga tidak niat tidak sah. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Tidak perlu dilafazkan. Tidak perlu misalkan ya, makanya di sebagian masjid itu ditempelkan, ya, niat zakat itu ditempelkan di jendelanya. Jadi seketika orang itu ingin mengeluarkan zakat, datang ke masjid, ya, misalkan 2-3 hari sebelum lebaran datang ke masjid, seketika dia memberi panitia itu, ya, seketika dia memberi panitia itu beras, dia langsung baca tulisan yang di tembok. Aku sengaja mengeluarkan zakat fitri untuk diriku lillahi ta'ala. Kemudian panitianya mengatakan, qabiltu, aku terima. Kalau kita mewakilkan bagaimana? Nah, biasanya kalau kita ngeluarin ke panitia itu diwakilkan caranya, kan? Nah, sekarang kita mudah, kita punya panitia zakat sekarang. Kalau zaman-zaman dulu itu nggak ada panitia, langsung ngeluarin ke orang miskin dicari. Aku sengaja ngeluarin zakat fitri untuk diriku lillahi ta'ala. Tapi sekarang kita mempunyai panitia badan amil zakat. Maka bagaimana cara kita? Wakilkan. Wakaltuka, aku mewakilkan engkau untuk mengeluarkan zakat fitri untuk diriku lillahi ta'ala. Maka wakilnya mengatakan qabiltu. Nanti wakilnya setelah mengumpulkan beras dibagi, dan dia yang membagi ke fakir miskin tanpa orang yang mengeluarkan zakat itu. Enggak perlu dia. Ada wakilnya sekarang. Ya, dia yang membagi. Ala kulli hal. Jadi perkara yang harus kita ketahui di sini adalah niat. Tidak dikatakan zakat, tidak sah zakat kita tanpa dilandasi dengan niat. Semua ibadah itu akarnya adalah niat. Hatta kita mau puasa, hatta kita mau ibadah, semuanya, ya, mau berwudu, mau bertayamum, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, ya, tidak sah tanpa dilandasi dengan niat. Makanya di sini kapan waktu wajib seseorang itu membayar zakat? Sekarang kita bahas zakat fitri, kita nggak membahas zakat harta. Makanya di sini mengatakan waqtul wujubi biidrak juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Kapan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat? Jika seseorang itu menjumpai Ramadan dan menjumpai malam Id dan menjumpai hari Id, sudah, dan menjumpai Syawal, ya. Nah, jika contohnya ada anak kecil baru lahir, pokoknya intinya dia menjumpai puasa dikit aja, ya, dia menjumpai puasa dan dia menjumpai Syawal, wajib dia mengeluarkan zakat. Ada anak kecil baru lahir, lahirnya di tanggal 29 Ramadan kalau Ramadannya 29, atau lahir di 30 Ramadan kalau Ramadannya 30. Lahir di hari terakhir di bulan Ramadan sebelum azan maghrib, kan itu masih puasa. Dia lahir ke dunia ini, ya, baru lahir beberapa menit azan maghrib, wajib dia dizakatkan itu, karena dia menjumpai Ramadan. Berbeda dengan
anak itu lahir habis maghrib. Ketika anak itu lahir habis maghrib, dia jumpa puasa apa enggak? Enggak menjumpai puasa sedikit pun kan? Dia lahir, puasa itu udah berakhir, udah masuk. Nah, itu tidak wajib dizakat. Begitu pula yang menikah misalkan, kan suami itu wajib wajib menafkahi istrinya. Seketika dia wajib menafkahi istrinya, itu artinya wajib juga mengeluarkan zakat untuk istrinya. Itu seorang suami. Jika menikahnya itu menjumpai pernikahannya itu ada di Ramadan dan ada di Syawal. Ketika pernikahannya itu di malam Lebaran, bagaimana? Misalkan ya, dia menikah di malam takbiran. Malam takbiran menikahnya, gimana? Wajib dikeluarin zakat untuk istrinya? Enggak wajib. Enggak wajib. Ya, karena salah satu syaratnya adalah harus jumpa dengan Ramadan dan jumpa dengan Syawal. Ya tadi sekarang istrinya tuh udah hidup di Ramadan, tapi belum nikah, belum jadi tanggungannya, belum menjadi tanggungan suaminya. Jadi suaminya itu belum enggak wajib mengeluarkan zakat untuk istrinya. Kenapa? Karena sahnya menikah itu setelah terbenamnya matahari. Pernikahannya itu tidak menjumpai Ramadan. Itulah kenapa suaminya ini enggak wajib mengeluarkan untuk istrinya zakat. Jadi syarat seseorang itu wajib zakat adalah idrak juz'u min Ramadan wa juz'u min Syawal. Ya, menemui bagian dari Ramadan walaupun sedikit dan menemui bagian dari Syawal. Ya, menemui bagian dari Syawal. Itu pun kalau orang itu benar-benar mampu. Bagaimana bagaimana cara kita untuk mematok orang itu mampu apa tidak untuk ngeluarin zakat? Lihat, mampu ada apa enggak untuk dia makan malam Lebaran dan hari Lebaran. Amun derak makan malam Lebaran kanca jelo Lebaran, dia wajib mengeluarkan zakat karena dia tergolong orang yang tidak mampu. Ya, dia ada yang dimakan, tapi istrinya enggak ada, belum mampu namanya. Ya, dia ada, istrinya enggak ada, tapi pembantunya, anaknya, rumahnya, dia perlu pakaian, dia perlu minuman, belum ada, belum mampu namanya, enggak wajib mengeluarkan zakat. Ya, tapi saya ada beras mampu, tapi cuma 1 kilo, sekilo keluarin. Ya, agama itu mempermudah. Kan wajib dikeluarkan itu 1 sok. 1 sok kalau ukuran Arabnya itu. Kalau 1 sok itu 4 mud. Kalau 4 mud itu bisa kita takarkan ya sekitar 2,7 kilo. 2,7,5 kilo. Pokoknya enggak sampai 3 kilo sudah. Ya. Nah, kalau seandainya orang itu hanya mampu 2 kilo, 2 kilo keluarin. Enggak ada masalah. Itu pun jangan dipaksakan. Kalau memang enggak ada dimakan buat malam Lebaran bersama keluarganya, di malam Lebaran dan hari Lebaran, bayangin harus ada 2 ini. Malam Lebaran masih mampu, masih ada dimakan, tapi hari Lebaran ya enggak ada dimakan sedikit pun, jangan keluarin zakat, enggak wajib bagi dia. Sekarang si fulan tidak wajib keluarin zakat karena tergolong orang miskin. Dia yang diberi zakat, bukan dia yang memberi zakat. Kan ada 8 golongan orang yang diberi zakat. Salah satunya orang fakir dan orang miskin. Ya, jadi itu intinya. Jika seseorang itu ada buat dia hidup, ada nasi, ada yang dimakan, ada sumber kehidupan di malam Lebaran dan di hari Lebaran, maka dia tergolong orang yang mampu. Tapi kalau tidak ada, dia tergolong orang yang tidak mampu, enggak wajib mengeluarkan zakat. Jangan kita paksa. Nah, makanya di sini mengatakan salah satu yang mewajibkan zakat itu adalah kita kembali mengetahui waktu Ramadan dan maksudnya menjumpai Ramadan dan menjumpai Syawal. Nah, makanya di sini mengatakan waqtul fadilah, waktu yang paling bagus untuk ngeluarin zakat kapan? Kapan waktu yang paling bagus untuk ngeluarin zakat? Yaumul Id, hari Id itu sendiri paling bagus untuk ngeluarin zakat. Ba'da tulu'il fajr. Sekarang ini waktu yang sekarang. Setelah masuk waktu subuh hari Id, 1 Syawal, setelah salat subuh, itu yang paling bagus untuk ngeluarin zakat. Tapi kita gimana? Karena warga kita banyak, kita keluarin dari jauh-jauh hari. Panitianya capek nanti. Panitianya susah. Panitianya repot. Panitianya juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Dia juga butuh istirahat. Makanya kita ngeluarin dari jauh-jauh hari. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Ini hanya yang baik, paling afdol kayak gitu. Ya, ketika mengatakan paling afdol itu bukan artinya selain dia itu enggak boleh.
Makanya memang paling afdal itu ya habis sholat subuh hari Id. Misalkan tadi malam itu malam takbiran, ya sekarang ya. Ketika kita sebelum melakukan sholat Id subuhnya, itu paling bagus untuk mengeluarkan zakat. Tapi itu kan sangat mepet, itu merepotkan panitia itu. Ya, panitianya mungkin pulang mandi dan lain sebagainya. Ya, makanya itu waktu fadilah yaumul Id, hari Id setelah terbitnya fajar wa qabla sholatul Id. Sampai waktunya kapan? Sampai sebelum sholat Id. Makanya ketika banyak orang berbondong-bondong ke masjid ketika mau melakukan sholat Id, selama sholat Id itu belum, jangan ditolak zakatnya. Itu masih bisa mengeluarkan zakat. Hatta setelah sholat pun masih bisa. Ya, hatta setelah sholat pun masih bisa. Makanya jangan udah nggak ada waktu, nggak bisa. Ya, bahkan itu waktu yang bagus setelah subuh sampai melakukan sholat Id. Tapi itu sekali lagi tergantung keadaan kita, mepet. Ya, makanya kita di sini ngambil waktu jawaz, waktu bolehnya ngeluarin zakat. Ini yang kita ambil mayoritas kita. Wa huwa min awwali Ramadan. Kalau seandainya ada orang yang mau ngeluarin zakat dari awal Ramadan, boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh, enggak ada masalah. Pertengahan Ramadan mau ngeluarin zakat, boleh apa enggak? Boleh. Di akhir Ramadan yang kita lakukan ini boleh apa enggak? Boleh. Enggak ada masalah. Misalkan di 3 hari sebelum Lebaran rame orang ngeluarin zakat, oh kayaknya nggak dapat giliran, panitia mungkin sih. Besoknya sampai malam Id di sana keluarin, nggak ada masalah. Sampai pagi Id nggak keluarin terus, ya tergantung panitianya. Ya tergantung panitianya. Makanya panitia itu harus banyak supaya bisa melayani. Ya, hatta sebelum sholat pun zakat itu masih diterima. Tapi kan kita perlu pendataan. Berapa beras yang masuk, berapa ton kita harus jumlahkan, kemudian kita harus bagi. Itu yang susah. Itulah kenapa kita harus ngeluarin zakat jauh-jauh sebelumnya. Itu hikmahnya, ya. Karena mayoritas kita sekarang bukan seperti kayak sahabat dulu. Kalau sahabat 1-2 orangnya, nggak banyak. Mungkin paling banyak hanya beberapa puluh orang, kan gampang dibagi. Tapi kalau kita sekarang ratusan, satu kampung bisa sampai ratusan. Yang kalau dikilaukan itu kan bisa sampai beberapa kuintal dan bisa mencapai tontonan, itu kan susah untuk didata. Makanya dari jauh-jauh hari, nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Nah, makanya di sini mengatakan waktul karahah makruh. Waktu ngeluarin zakat makruh itu kapan? Ta'khiruha an salatul Id ila ghurubisy syams. Ini kalau nggak ada uzur ya, tapi kalau ada uzur nggak ada masalah. Misalkan seseorang itu nggak ada sumber kehidupannya, tapi ketika siang, ketika zuhur datang rezekinya, di sana dia ngeluarin zakat. Boleh apa enggak? Boleh, tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh, ya. Jadi itu perkara yang berkaitan dengan zakat. Alaman tajibuz zakah, kepada siapa diwajibkan zakat? Tajibu ala kulli muslim. Zakat itu diwajibkan bagi semua orang muslim. Orang kafir gimana? Enggak wajib zakatnya. Ya, yang wajib zakat adalah muslim, orang Islam. Ya, jadi ibadah-ibadah yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu khitabnya kepada kita orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman, itu artinya Islam. Ya, tapi di sini lucunya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman itu pasti Islam. Orang yang beriman pasti Islam dia, tapi orang Islam belum tentu beriman. Ya, ini bedanya. Jadi mana lebih baik, mana lebih afdal? Beriman lebih afdal. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, enggak mengatakan ya umatul Islam, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau orang itu beriman, dia pasti Islam. Tapi kalau orang itu Islam, belum tentu beriman. Ini bedanya. Jadi mana lebih baik? Kita mempunyai iman atau kita mempunyai Islam? Iman. Bisa jadi ada orang itu agamanya Islam tapi nggak sholat. Islam KTP. Ya, Islamnya ada di KTP aja. Agamanya Islam nggak pernah zakat. Agamanya Islam nggak pernah berpuasa. Nauzubillah. Nggak, agamanya Islam selalu bermaksiat. Itu artinya dia Islam tapi tidak beriman. Berbeda kalau orang beriman. Ya, nah, seketika kita berpuasa itu termasuk orang-orang yang beriman. Ketika kita sholat kita termasuk orang-orang yang beriman. Nah, makanya di sini diwajibkan zakat itu bagi orang Muslim.
Ya, nah, muslim bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, ya secara umum. Orang kafir gimana? Wajib zakat apa enggak? Enggak wajib zakat orang kafir. Orang luar Islam enggak wajib zakat. Ya, enggak wajib zakat. Enak dong berarti orang kafir itu hartanya aman, enggak wajib zakat. Oh, jangan salah. Di dunia emang enggak wajib dia, tapi di akhirat ditagih zakatnya. Ketika hari perhitungan, ketika yaumul akhir, ketika hari di mana semua amal itu akan ditimbang, Allah Subhanahu wa taala tagih kepada orang kafir, mana pahala amalan zakat kalian? Loh, ya Allah, kami kan enggak wajib di dunia. Kenapa engkau tagih? Nah, itu salah kita. Itu salah engkau jadi orang kafir kata Allah nanti. Itu salahnya orang kafir. Di dunia enggak mending diwajibin. Kalau diwajibkan terus enggak bayar kan baru masuk akal berdosa. Tapi di sini di dunia enggak diwajibin, enggak usah ngeluarin zakat. Tapi di akhirat ditagih. Itu jeleknya jadi orang kafir. Ya, kalau orang murtad gimana? Orang keluar dari Islam gimana? Dia wajib ngeluarin zakat apa enggak? Seketika dia keluar dari Islam, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu tidak wajib. Dia kembali ke hukum orang kafir. Orang yang murtad keluar dari Islam tidak wajib membayar zakat. Tapi seketika dia masuk Islam lagi, dia harus mengurus zakat-zakatnya. Dia harus membayar lagi. Dan jeleknya dari orang murtad, ya kalau mayoritas di Islam ya, kalau di kita ini kan negara hukum ya. Kalau di negara Islam itu yang mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu, kalau ada orang murtad dan orang itu hidup di kalangan orang Islam, itu enggak dikasih toleransi, hartanya ditahan. Misalkan si fulan A itu keluar dari Islam, ngikuti agama istri atau suaminya, atau keluar dari Islam, murtad. Dia orang kaya misalkan, hartanya itu ditahan sama pemerintah, enggak boleh dioperasikan hartanya. Ya, kalau engkau mau murtad dirimu aja, hartamu jangan dimurtadkan. Hartanya ditahan di Baitul Mal. Kalau bahasa kita sekarang ya ditahanlah di pemerintahan hartanya. Ya, engkau aja keluar dari Islam, hartamu di sini. Itu jeleknya kalau orang, makanya jarang orang murtad di kalangan Arab. Yang banyak murtad adalah di negara-negara yang jauh dari Arab. Di sini kalau orang murtad dimerdekakan, orang murtad itu dikasih panggung, orang murtad itu diviral-viralkan, ya semakin senang. Ya, kalau sesungguhnya orang murtad itu hukum Islamnya harus ditahan hartanya. Ya, kalau murtad atau tidak itu terserah dia, tapi hartanya ditahan. Kapan dia boleh ngambil hartanya? Ketika dia balik lagi ke Islam. Ketika dia baru masuk Islam lagi, sekarang diserahkan hartanya lagi. Itu di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Sekali lagi, orang murtad, orang kafir enggak wajib zakat, tapi tetap ditagih. Kemudian di sini sebelum kita tutup, kita membahas juga perkara siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat. Tadi mengatakan kulli muslim, orang muslim. Tapi syaratnya orang muslim di sini sebagaimana yang kita jelaskan, yamliku quta yaumil id wa lailatihi. Sekali lagi, syarat seseorang itu wajib mengeluarkan zakat, dia harus mempunyai makanan atau tanggungan atau kehidupan, dia mempunyai bekal untuk hari dan malam Id. Kalau hari Id aja dia punya tapi malamnya kelaparan, nggak wajib dia zakat. Itu orang nggak mampu namanya. Atau sebaliknya, malamnya masih bisa makan tapi paginya nggak ada yang dimakan. Mana? Kok nggak ada makanan? Habis beras saya, habis saya zakatkan kemarin. Jangan dipaksa. Dia orang nggak wajib zakat itu. Dia orang nggak mampu namanya itu. Ya, tapi sekarang jarang orang yang seperti itu ya, tidak ada. Apa yang harus kita lakukan dengan ketidakadaannya orang seperti itu? Dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan harta, kita masih diberikan kemampuan, kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Ini harus kita syukuri. Jangan kita iri kepada orang, wah, saya iri kepada orang-orang fakir miskin tiap tahun dapat zakat. Ayo gantian miskin. Nah, jadi seperti itu. Semua orang ada kurang dan ada lebihnya. Kita bersyukur kita masih diberikan rezeki, mereka juga bersyukur diberikan rezeki dari zakatnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya zakat itu juga salah satu hikmahnya adalah mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau bersyukur maka aku akan menambah nikmat itu.
mau nikmatnya semakin ditambahkan oleh Allah, ya, mau hartanya semakin dikembangkan oleh Allah, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian ingkar kepada rizki yang aku kasih, diberi rizki malah sombong, diberi rizki malah berjudi, diberi rizki malah dipergunakan pada hal-hal yang tidak baik, diberi rizki malah menyumbang kepada orang non muslim, diberi rizki malah menyumbang kepada orang yang memusuhi Islam. Apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Tunggu, sesungguhnya azabku itu sangat pedih gitu. Ya, kalau mau harta kita, kebaikan kita, kesehatan semuanya, ya. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita rezeki namanya. Kemampuan kita untuk menghadiri sholat subuh sekarang rezeki namanya. Ya, kemampuan kita untuk memahami ilmu rezeki namanya. Kekuatan kita untuk berpuasa hari ini rezeki namanya. Jadi rezeki itu bukan hanya sesuatu yang bersifat materi. Semua kebaikan, perkara apapun yang diberikan oleh Allah di dalam hidup ini, itu semua rezeki yang perlu kita syukuri. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.